Awalnya, hanya satu orang yang terlihat tidak sehat dengan demam dan batuk seperti biasa. Beberapa hari kemudian, satu persatu orang di sekitarnya mulai mengalami gejala yang sama. Tanpa disadari, penyakit ini menyebar dengan sangat luas. Penyakit itu adalah campak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maisyatul Aulia dengan NIM 3 digit terakhir 159 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada video kali ini, aku akan membahas salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah di kesehatan masyarakat, yaitu campak. Jangan lupa simak videonya ya. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai campak, kita perlu mengetahui apa sih itu campak. Campak merupakan penyakit menular akut yang disebabkan oleh measles virus, anggota genus Morbillivirus dari famili Paramyxoviridae. Penyakit ini sangat mudah menular melalui percikan ludah atau droplet maupun udara atau aerosol dan dapat menyebabkan infeksi sistemik yang berat. Virus campak juga memiliki kemampuan untuk menekan sistem kekebalan tubuh dalam jangka waktu yang lama setelah infeksi, sehingga penderita menjadi lebih rentan terhadap penyakit lain. Agen penyebab penyakit campak itu apa sih? Jadi, virus campak itu merupakan spesies virus RNA berantai tunggal negatif, berselubung, tidak bersegmen, termasuk dalam genus Morbillivirus di famili Paramyxoviridae. Diameternya itu sekitar 120 hingga 250 nanometer, memiliki genom sekitar 16.000 nukleotida yang mengkodekan 6 protein struktural, nukleoprotein, fosfoprotein, hemaglutinin, matriks, fusi, dan protein struktural V dan C yang dikodekan dalam fosfoprotein gen. Kemudian, rantai infeksinya bagaimana sih? Yang pertama, infectious agent-nya itu adalah virus yang berasal dari genus Morbillivirus seperti yang sudah diterangkan tadi. Kemudian yang ditularkan oleh reservoir yaitu manusia yang menderita campak, kemudian keluar dari cairan atau tetesan yang disalurkan melalui udara atau secara kontak langsung dan masuk melalui saluran pernapasan yang akan menular ke orang yang belum divaksin maupun orang yang memiliki imun yang rendah. Kemudian faktor resikonya itu apa sih? Faktor resiko untuk gampang tertular campak itu yang pertama ada usia. Nah, usianya nanti kita bakal bahas di epidemiologinya. Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan imunisasi atau vaksin yang lengkap, memiliki kondisi gizi yang buruk, dan pernah memiliki riwayat kontak dengan penderita. Kemudian, untuk kondisi lingkungannya, yang pertama orang yang tinggal di tempat yang padat gitu. Terus kemudian rumahnya yang tidak sehat, ada kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan dia tidak bisa dengan mudah mengakses rumah sakit. Kemudian juga ada musim, yaitu di awal musim kemarau dan di awal musim hujan. Kemudian fase rentannya itu ketika anak-anak berusia balita dan belum divaksin atau belum mendapatkan imunisasi dengan lengkap. Nah, ketika virus itu terjangkit dalam fase rentan, itu mengalami masa inkubasi sekitar 10 hari. Kemudian gejala awalnya itu muncul sekitar hari ke-10 sampai hari ke-12 seperti demam dan ruam itu muncul di sekitar wajah. Gejala utama dari campak itu tuh apa dan gimana sih? Jadi, gejala utama campak itu yang pertama adanya 3C. Apa aja sih 3C? Cough, coryza, dan conjunctivitis. Cough itu batuk, coryza itu pilek atau flu, kemudian conjunctivitis yaitu mata merah. Kemudian ruam itu muncul di area wajah, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Nah, untuk epidemiologi deskriptif campak sendiri, yang pertama untuk berdasarkan orang, campak itu paling banyak menyerang ke kelompok usia 1-4 tahun, yaitu kelompok usia balita. Dan selain itu juga ke orang-orang yang memiliki kondisi gizi yang buruk dan juga sistem imun yang lemah. Kemudian, untuk di Indonesia sendiri, provinsi yang paling banyak mengalami campak atau terjadi KLB. Campak itu ada di Jawa Timur pada tahun 2024 sebanyak 12 kali. Dan berdasarkan waktu dari tahun 2023 hingga tahun 2024, kasus campak ini mengalami penurunan sebanyak 10.308 kasus. Hal ini juga disebabkan oleh peningkatan cakupan imunisasi campak rubella atau MR di Indonesia. Nah, mengapa sih kita penting mengetahui pencegahan dari penyakit menular? Mengapa penting? Karena penyakit menular itu bisa menyebar dengan cepat dan berdampak luas. Maka dengan memahami pengendalian dan pencegahannya, kita bisa melindungi diri serta orang lain, memutus rantai penularan sejak dini, serta mencegah dampak kesehatan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Nah, pencegahan dan pengendalian campak itu yang pertama ada upaya primer. Apa aja sih upaya primernya? Yang pertama adalah edukasi kesehatan, karena dengan kita mengetahui tentang campak ini, kita bisa mengetahui bagaimana campak itu menular dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah melakukan vaksinasi campak. Kemudian untuk upaya sekunder, yaitu dengan melakukan deteksi dini, pelacakan kontak, dan penanganan dengan cepat. Jadi bagi yang merasa mengalami gejala-gejala campak nih, jadi harus langsung periksa ya. Yang kedua itu ada imunisasi, terapi suportif, dan asupan cairan.
Kemudian untuk upaya tersiernya itu adalah pencegahan kesehatan tubuh. Ingat ya, tadi bahwasanya campak itu membuat sistem imun tubuh kita itu rendah dalam jangka waktu yang panjang sehingga tubuh itu rentan untuk terkena penyakit lain. Jadi perlu adanya pencegahan. Kemudian yang kedua itu rehabilitasi dini bagi penderita agar cepat sembuh. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, gimana teman-teman, dengerin sampai akhir kan? Sebagai penutup, aku mau pesan nih. Jadi, campak itu bukan sekedar ruam atau demam ya, tetapi penyakit menular dengan daya sebar yang sangat tinggi. Namun, campak itu bisa dicegah kok. Dengan melakukan imunisasi lengkap, kesadaran masyarakat, dan tindakan pencegahan yang tepat, penularan campak itu dapat ditekan. Melindungi diri dari campak berarti juga melindungi orang-orang di sekitar Anda. Akhir kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.